Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Sabtu 28 Mei 2022. Karena itu mari siapkan hati menerima suara Tuhan lewat firman-Nya dan mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat, dan sebelum kami menjalani hidup aktivitas hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan untuk kita renungkan dari Efesus pasal 1 ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema iman yang mengakar dan mendalam. Saudara-saudara, dua ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini menjelaskan alasan Paulus mengucap syukur dan berdoa untuk jemaat di Efesus. Yang pertama ialah ia mengucap syukur dan berdoa karena kehidupan jemaat yang mendalam dan mengakar dalam Kristus. Yang kedua, dia mengucap syukur dan berdoa untuk jemaat di Efesus karena orang-orang Kristen di Efesus mempunyai kasih, menyatakan kasih, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu berlandaskan kasih kepada orang-orang kudus. Nah, dua hal ini yang membuat Paulus mengucap syukur dan berdoa bagi orang-orang Kristen di Efesus. Dan kalau kita menyalinnya dalam hidup kita, maka apa yang dilakukan oleh Paulus ini mengajarkan kepada kita bahwa iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama manusia itu merupakan kekuatan, merupakan dasar, merupakan landasan yang menyebabkan orang mengucap syukur. Orang akan mengucap syukur karena melihat iman-Mu dan kasih-Mu. Orang mengalami damai sejahtera dan sukacita karena merasakan sentuhan iman-Mu dan kasih-Mu. Orang akan mengenal siapa Kristus yang kita sembah karena iman-Mu dan kasih-Mu kepada sesama. Hal lain dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Paulus yang adalah hamba Allah, rasul Allah, menyaksikan iman dan perbuatan yang didasari kasih oleh orang-orang Kristen di Efesus. Dia tidak hanya berhenti pada mengucap syukur, tetapi ia juga berdoa untuk mereka. Itu artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita, bahwa hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan akan selalu mengingat setiap hal yang kita lakukan
lalu dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dilandasi kasih itu, menjadikan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gembala, setiap orang yang diurapi mendoakan kita. Karena itu, mari kita menjalani hidup ke depan ini dengan kekokohan dan keteguhan iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua kita tahu definisi iman. Karena itu, mari terus kita menjalani hidup dalam keteguhan dan kekokohan iman kepada Yesus Kristus. Sebab iman adalah kepercayaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkannya dengan lisan, dan dipraktikkannya itu secara nyata dalam setiap tindakan, perbuatan, tingkah laku yang kita lakukan. Mari kita hidup di dalam kasih, menyatakan kasih, dan melandasi hidup ini dengan kasih. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Kita disuruh ada di dunia ini untuk antara lain hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Apapun situasi dan kondisi yang teralami dan terjadi, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Dikatakan, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Ini sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita. Kita disuruh mengasihi, tetapi juga kita disuruh untuk mendoakan orang yang memusuhi kita. Bagi pikiran kita itu tidak mungkin dan itu konyol. Tetapi ini yang disampaikan kepada kita semua. Bahwa kita memang dalam hidup ini tidak hanya berbicara soal kasih, tetapi juga berdampak dalam hidup kita pertama-tama, sebab kita melakukannya dan menaati perintah Tuhan. Lalu dengan cara itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita terus mengimani bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Semoga kita terus menjalani kehidupan iman yang mendalam dan mengakar di dalam Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk firman-Mu. Dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kami akan terus mengerti firman-Mu, memahaminya, mendalaminya, tersimpan dalam hati kami lalu tertuang dalam sikap hidup, tingkah laku dan perbuatan kami. Sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, berdoa untuk umat-Mu dalam beraktivitas hari ini. Berdoa untuk penata layanan majelis gereja-Mu, pengurus OIG dalam mengangkat pelayanan hari ini dan dalam ibadah minggu besok. Berkati tata usaha, organis songli, security, koster, tim multimedia. Kami menjadi tim yang solid dalam mengangkat pelayanan. Berdoa untuk gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berdoa untuk TNI dan Polri, tenaga kesehatan saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Berdoa untuk jemaat-Mu yang menikmati sukacita karena berbagai berkat Tuhan, termasuk ketambahan usia dan ketambahan usia pernikahan. Berdoa bagi yang bergumul, berdoa bagi yang berduka hiburkan, dan berdoa bagi yang sakit. Tuhan berkati, pakai makanan, minuman, obat-obat untuk menjadi saluran berkat, kepulihan dan kesembuhan. Berdoa untuk orang tua kami para lansia, damai sejahtera Tuhan
melengkapi hidup mereka. Berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam perkuliahan, dalam masa muda, dalam bekerja, dalam mencari lapangan pekerjaan. Terpuji Engkau Bapa. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.